Tahun 1960-an, kata kota Hollandia, sekarang Jayapura, masih terasa asing, dingin, sepi dan angkuh bagi segelintir orang yang datang dari tanah kelahiran yang tenang. Desa Wai Ambon, Provinsi Maluku, tanah rantau ini adalah tempat bertarung hidup, bukan tempat mencari kenyamanan. Berawal dari rasa rindu yang ikhlas dalam diam, rindu aroma tanah putus pusa, rindu suara ombak memecah bibir pantai, sejuknya hembusan dari Gunung Salahutu, benihnya air Waisalaka, hingga keakraban orang saudara di tanah kelahiran. Dari anak-anak negeri Wai maupun berasal usul serta bertalian darah dari gunung tanah Hunimua, Risanai, Waitu Hitu, Labuang, Saheu. Ada buah persekutuan di kota Jayapura, Provinsi Irian Jaya kala itu. Terdengar indah syair yang berkata, "Di atas satu alas yang kuat dan baka, berdirilah ikatan keluarga besar Waisalaka Jayapura di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan." Tanggal 9 Juni 1976, kita merajut kebersamaan dalam ikatan kekeluargaan yang diwariskan oleh orang tatua kita yang telah tiada. Adrian Tuasela, Esau Mesak Siloi, Anton Dekulju, Wilmina Kaicili, bersama beberapa orang tatua lainnya. Awal itulah Bapak Anton Dekulju ditunjuk sebagai pelaksana tugas ikatan keluarga besar Waisalaka. Jam 4 sore, tanggal 19 Juli 1976, daerah Klufkam, Kota Jayapura, kediaman keluarga Adrian Tuasela. Lukisan hati dari para pendiri ikatan keluarga besar Waisalaka Jayapura. Seikat bak sirih, serumpun bak serai, yang menggambarkan kesatuan yang erat dan harmonis, tidak terpecah belah. Jika ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama membangun ikatan keluarga besar Waisalaka Jayapura yang tahan lama, yang memerlukan kebersamaan. Tanggal 19 Juli 1976, dalam suatu pertemuan di kediaman Adrian Tuasela yang dihadiri Bapak Mesak Esau Siloi, Bapak Anton Dekulju, Mama Wilmina Tapilaha Kaicili, Mama Uling Matakupan, Bapak Dace Samalo, Bapak Ruli Tuasela, Bapak Elisa Patimukai, Bapak Salmon Tuasela, Bapak Edi Tomisila, Bapak Wem Kaicili, Bapak Habel Pesulima, dan Mama Pau Kayadu, serta beberapa orang lainnya. Kisah awal terukir bongkahan batu yang ditata dan tersusun rapi. Berdirilah suatu persekutuan di tanah rantau. Itulah ikatan keluarga besar Waisalaka Jayapura. Pengurus ikatan keluarga besar Waisalaka Jayapura periode 1976 hingga periode 1985 dengan Ketua Bapak Esau Mesak Siloi, Sekretaris Bapak Elisa Patimukai, dan Bapak Dace Samalo, Bendahara, dengan seksi kerohanian
Mama Pau Kayadu. Penasehat Bapak Adrian Tuasela. Kehadiran pengurus Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura. Hadir sebagai pelita yang menyatukan tekad, merangkai duka, suka menjadi cerita kebersamaan yang abadi. Bahkan berdiri sebagai penyemai benih pertama, menanam akar yang kini tumbuh kokoh, menjadi payung kekeluargaan Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura, yang juga lahir dari benihnya suara bersama, tanpa sekat, tanpa paksa. Waktu bergulir. Kurang lebih 5 bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Bapa Mesak Esau Siloi, Sang Pencipta memanggil pulang Bapa Mesak Esau ke pangkuannya pada tanggal 25 Februari 1985. Tanggal 19 Juli 1985, Arombai, Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura, dikemudikan oleh Bapak Elisa Patimokai sebagai ketua, sekretaris Bapak Tony Sahetapi, bendahara Bapak Dace Samalo, seksi kerohanian Mama Nene Mahatel Mual D5, untuk membawa semangat dalam kebersamaan anak-anak negeri Waiselaka Jayapura periode 1985 sampai 1992. Periode 1992 hingga 1996, estafet perjuangan Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura dilanjutkan oleh Bapak John Kayadu sebagai ketua, sekretaris Ibu Yohana Kalase Patimokai, dengan bendahara Ibu Yul Saleha Tusmain. Periode inilah Arombai IKBWJ melaju dengan hembusan sejuk dari Lembah Perumnas 4 Abepura, Kota Jayapura. Kediaman Bapak Salmon Tuasela diadakan pertemuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang dihadiri Bapak John Kayadu, Bapak Salmon Tuasela, Bapak Elisa Patimokai, Bapak Yadus Tusmain, Mama Welmina Tapilaha Kaicili, Mama Uling Matakupan, Mama Nene Mahtel Mual D5, dan Ibu Yohana Kalase Patimokai. Dari situlah terbit sebuah pedoman tertinggi dan landasan yuridis dengan visi menjadi organisasi yang tangguh, bersatu, mandiri, dan bermartabat. Misi mewujudkan kehidupan anggota yang berketuhanan Yang Maha Esa, serta berkualitas di bidang sosial, wirausaha, mental spiritual, dan demokratis. Periode 1996-2000, benih Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura ini disemai oleh Ketua Bapak Salmon Tuasela bersama penjaga cerita yang merangkai ribuan kata menjadi sejarah, dan penjaga amanah yang telah merawat kepercayaan dengan tangan dingin menjaga roda IKBWJ tetap berputar dengan penuh kehati-hatian. Tahun 2000 hingga 2004 memasuki milenium baru. Kasih persaudaraan terus terawat dengan semakin bertambahnya jumlah kepala keluarga, anak-anak negeri Wai maupun berhubungan darah serta bertalian darah yang datang dari tanah putus pusa.
Periode inilah Arombai IKBWJ diketuai Bapak Tony Sahetapi bersama penjaga cerita, penjaga amanah, merawat kepercayaan, serta penyamai benih kepedulian yang mengetuk pintu kepedulian di ladang persaudaraan. Periode 2004-2008, estafet kepemimpinan IKBWJ diketuai Bapak Yohanes Tubalawoni dengan bendahara Ibu Yul Salihah Tusmain bersama tangan-tangan lembut yang menuntun jiwa dalam keteduhan doa serta perangkai ribuan kata maupun tangan-tangan kreatif yang mengetuk pintu peluang untuk terus melangkah menjadi garam yang rindu memberi rasa. Periode 2008-2011, Bapak Yohanes Makatida dipercayakan sebagai ketua. Wakil ketua Bapak Simon Tubalawoni, sekretaris Ibu Christine Aipasa Matakupan, wakil sekretaris Silas Tusmain, bendahara Ibu Sunarsi Kayadu. Periode 2011-2015, tongkat estafet kepemimpinan ketua diserahkan kepada Helmi Simatau sebagai ketua. Wakil ketua Bapak Markus Patimogai, wakil ketua 2 Bapak Cho Delima dengan sekretaris Simon Tuasela, wakil sekretaris Ibu Angela Delima Habibu, bendahara Ibu Sunarsi Kayadu. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemegang Kemudi Arombai, Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura, terus melaju dengan hembusan sejuk. Periode 2015-2019, Bapak Markus Patimogai memegang estafet kepemimpinan ketua dengan wakil ketua Ibu Christine Matakupan, sekretaris Ibu Angela Delima Habibu, bendahara Ibu Sunarsi Kayadu. Dengan dasar musyawarah dan mufakat periode 2019-2024, Bapak Markus Patimogai kembali sebagai ketua. Wakil ketua Ibu Maria Tusmain, sekretaris Raymond Bakar Besi, wakil sekretaris Sakarias Bakar Besi, dan bendahara Ibu Sunarsi Kayadu. Dalam 2 periode bersahabat dengan amanah, bahkan merawat satu tujuan, dengan tetap membawa identitas asal negeri Hunimua, Risanai, Watu Hitu, Labuang, Sahel. Ikatan Keluarga Besar Waiselaka dalam dasawarsa memiliki sang jangkar penasehat, Bapak Bob Kayadu, yang memeluk erat Ikatan Keluarga Besar Waiselaka ini agar tak hanyut. Bapak Bob Kayadu bersama penasehat lainnya, di antaranya Bapak Dace Samalo, Bapak Hari Siloi, Bapak Edi Tomasila, Bapak Tony Mutara, Bapak Habel Pesulima, serta para sesepuh, bahkan para pendiri maupun penasehat, serta pengurus terdahulu, namanya terus terukir. Mereka bukan sekedar penasehat, tetapi pelita di tengah pekatnya ketidakpastian arah kompas Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura. Dalam sunyi, mereka memberi arah. Dalam keraguan, mereka memberi keyakinan. Para pelita Ikatan Keluarga Besar Waiselaka adalah kompas sejati dalam perjalanan dasawarsa. Periode 2024-2028, Nakoda Arombai Waiselaka dikodai
Bapak Bob Patimogai, dengan Wakil Ketua Bapak Yohanes Rea Waru, Sekretaris Christian Patimogai, Wakil Sekretaris Ibu Angela Delima Habibu, Bendahara Ibu Sunarsi Kayadu. Periode demi periode, bongkahan batu terus tertata dengan tidak terjeda. Anak-anak negeri Ikatan Keluarga Besar Waiselaka merawat iman dalam persekutuan untuk menyapa Sang Pencipta di hari perhentian. Bahkan dalam kasih dan hati yang tulus, pelayanan diakonia senantiasa menebar kebaikan. Selain itu, Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura menabur benih sehat, merawat senyum di pelosok desa Nafri. Lalu di usia 50 tahun, Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura, tanggal 9 Juni 2026, terngiang suara para pendiri dan para penasehat maupun pengurus di dasawarsa kala itu berkata, bukan waktu yang mendewasakan, melainkan kebijaksanaan pilar pengayom yang telah menjaga nyala semangat anak-anak negeri Wai di tanah rantau. Jejak-jejak yang tertinggal di masa lalu adalah pondasi kokoh bagi langkah Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura di usia 50 tahun. Kita bukan sekedar kumpulan pengurus dan anggota. Kita adalah penjaga cerita. Tanggal 9 Juni 2026, usia 50 tahun, Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura. Kita terharu mengingat momen kebersamaan. Kita bangkit. Waktu boleh berlalu, namun semangat Ikatan Keluarga Besar Waiselaka Jayapura tetap satu dalam kasih Kristus Yesus. Di tahun emas Ikatan Keluarga Besar Waiselaka tahun ini, suara menggema dari pendiri, penasehat, dan pengurus yang telah tiada bagi kita saat ini berkata, tubuh kami telah berkalang tanah, namun semangat ditanamkan adalah benih yang tak boleh mati. Rawatlah Ikatan Keluarga Besar Waiselaka di rantau ini dengan kerja keras, sirami dengan ketulusan, hingga tumbuh menjadi pohon rimbun bagi sesama di perantauan.